memperkenalkan kepada anak-anak siswa MPLS bahwa saya atas nama Mustafa Hidayat mengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 7 dan kelas 9 yang akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dalam hal ini materi MOS pembinaan mental agama di sekolah SMP Negeri 2 saya bacakan. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sendiri sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahnya dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut atau pola beribadah. Pada usia remaja ditinjau dari aspek religious and mental growth. Kekritisan dalam merangkum pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah apabila jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akan permasalahan yang timbul dari kekurangan senangan remaja terhadap paket materi pembelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, dan lain-lain. Meskipun banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwira swasta atau ikut organisasi ekskul sekolah serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja
yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap beragama yang tidak sekedar merasa memiliki agama saja, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan divine integrating motif yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan nonton TV, jalan-jalan, yoga, dan sebagainya. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pembelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung menolong satu arah indoktriner terkesan sangat karena hanya membicarakan hal yang dihindari untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual pengeribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas dan sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijaksanaan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal intrinsik di kalangan para remaja, karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut mustahil akan terciptanya generasi muda atau remaja yang berkualitas. Dari uraian-uraian di atas, maka peserta MPLS harus dapat menyikapi bagaimana caranya beribadah yang benar dan bagaimana caranya kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari yang benar, serta mampu mewujudkan
perilaku beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.